Selamat siang, hari ini ketemu lagi dengan Bu Ratna. Kalau kemarin kita sudah beberapa kali menggunakan Jimit ya, baik di MPLS, lalu di pertemuan awal kita ya kan, kita pakai Jimit. Nah, sekarang untuk ya menghemat kuota kalian juga ya kan. Terus kalau misalnya Bu, saya ada kendala nggak bisa join Meet nih karena misalnya pulsa saya habis ya kan, lalu nggak ada sinyal kayak gitu. Nah, dengan YouTube channel ini semoga bisa membantu kalian. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya kuota, kalian bisa ya setidaknya cari wifi lah ya, atau minta kuota tetangga juga bisa ya. Hari ini Bu Ratna akan menjelaskan tentang materi geografi, yaitu materi awal kita, pengetahuan dasar geografi. Nah, kalau kita pengen memperdalam sesuatu, kita harus punya dasar-dasarnya terlebih dahulu. Dasar itu harus di apa ya? Dasar itu harus benar dasar itu harus benar-benar kita siapkan teman-teman. Jadi dasar itu seumpama pondasi. Nah, kalau kalian mau bangun rumah nih, kalau nggak ada pondasinya bisa roboh kan. Nah, sama dengan kita belajar geografi. Geografi itu juga punya dasar yang harus kalian pelajari untuk kita mengetahui materi selanjutnya. Geografi itu ada di IPS ya. Kalau untuk kelas 10 ini di term pertama ini kita masih belum dibagi memang IPS atau IPA, tapi ya harapannya kalian masuk di IPA ataupun di IPS ya kan. Materi ini bisa bermanfaat buat kalian, betul ya. Oke, kita lanjutkan aja, kita masuk ke materi. Pengetahuan dasar geografi. Nah, pengetahuan dasar geografi adalah materi awal di bab pertama di kelas 10 SMA. Bu Ratna ada satu poster yang bagus. Coba dicermati di sebelah kanan layar kalian, ya kan? Tulisannya "Ayo belajar geografi". Ajakannya bagus ya. Ayo belajar geografi nih. Dengan memahami geografi, alam pun berbicara. Supaya kita mengerti alam nih ngomong apa sih, alam ini ingin menyampaikan apa sih, kira-kira kalau aku melakukan ini alam marah nggak ya sama kita, ya kan? Nah, kita bisa memahami sesuatu itu dengan kita belajar. Nah, kalau kita pengen memahami alam, ya kan, alam kaitannya dengan manusia, kita belajar dari geografi. Tuh. Di geografi ini dia lebih pada mempelajari kaitan atau hubungan antara alam dengan manusia. Ya, kalau alam aja yang dipelajari berarti itu IPA. Kalau cuma IPS Kalau cuma manusianya aja yang dipelajari itu namanya sosiologi, ya kan? Tapi kalau kita pengen memahami dua-duanya nih, apa sih kaitannya manusia dengan alam? Kalau manusia bertindak A, apa kaitannya nanti sama alam? Dampaknya apa kepada alam? Nah, itu kita pelajari di dalam geografi ya teman-teman. Jadi jangan salah antara geografi dan IPA. Memang kita memerlukan nantinya ilmu-ilmu bantu seperti biologi, ya kan? Kaitan misalnya tumbuhan hewannya, atau kita memerlukan ilmu bantu dari misalnya fisika untuk memahami sesuatu misalnya kayak gravitasinya atau yang lainnya. Nah, itu kita memang perlu ilmu-ilmu bantu. Tapi di sini jangan lupa kalau geografi dia lebih pada mengkaji antara manusia dengan alam atau mencari tahu kaitan antara manusia dengan alam ini apa sih? Itu yang dipelajari dari geografi. Sehingga kalau ditanya perlu nggak pembelajaran geografi itu, jawabannya pasti perlu. Supaya apa? Supaya ketika kita ada
di lingkungan, kita hidup bermasyarakat, kalian hidup di mana saja ya kan? Kalian tahu harus berbuat apa kepada alam. Kalian tahu tindakan kalian ini merusak lingkungan kalian enggak? Kalau lingkunganmu rusak akan berdampak juga enggak buat kehidupanmu, buat kehidupan mungkin nanti kalau kamu udah punya anak berdampak kepada anakmu, atau mungkin juga akan berdampak kepada cucumu dan generasimu yang akan datang, intinya seperti itu. Berdampak nggak? Gitu. Apa yang kita lakukan sekarang ya kan? Kita nggak boleh egois dengan diri kita. Kita cuma beranggapan alah nggak apa-apa. Ya besok dipikir besok. Yang sekarang dilakuin aja nggak apa-apa. Jangan ya. Jadi apa yang kamu lakukan sekarang itu akan berdampak sampai esok. Apa yang kamu lakukan sekarang akan berdampak pada generasi yang akan datang. Itu yang perlu dipahami. Nah, ini yang ketiga. Bagaimana sih kalau gitu secara geografi sampai bisa kita pelajari seperti sekarang ini? Kira-kira ada nggak ya sejarahnya? Pasti ada. Nah, ini untuk tugas kalian ya. Jadi nanti silakan kalian tuliskan kira-kira sejarah perkembangan ilmu geografi itu seperti apa sampai sekarang. Oke, nanti kalian cari tahu, kalian silakan tulis ya kan, silakan kalian tulis. Bolehlah di Word nggak apa-apa, tapi dikasih nama ya. Kalau yang ini nggak apa-apa deh, ditulis di Word, kalian kasih nama, kalian upload di Schoology. Oke, kalian upload di Schoology yang sudah ibu buatkan, ada tanggalnya juga di situ untuk pengumpulan. Itu tugasnya. Nah, kalau gitu kita masuk nih di pengertian geografi. Apa sih kira-kira geografi itu? Geografi ini berasal dari bahasa Yunani ya, dari dua kata yaitu geo dan graphien. Geo itu berarti bumi dan graphien adalah lukisan. Berarti geografi adalah lukisan bumi. Lukisan yang menggambarkan permukaan bumi. Oke, paham ya sampai sini? Pengertian geografi ini sebenarnya ada lebih dari ini ya. Ada menurut IGI, ada menurut teori-teori. Nah, tapi Bu Ratna lebih mengerucutkan pada menurut IGI. IGI itu Ikatan Geografi Indonesia. Jadi ini yang sudah dipatenkan oleh Indonesia. Udah disahkan pada tahun 98. Di mana Bu? Di Bandung. Tuh, ada konferensinya waktu itu dengan Ikatan Geografi Indonesia. Nah, sehingga memunculkan apa sih pengertian dari geografi itu? Nah, kalau kalian baca, geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari persamaan dan perbedaan geosfer dengan menggunakan pendekatan ke lingkungan, kewilayahan, dan konteks keruangan. Nah, nanti ini kita pelajari di bab pertama. So ya. Geosfer ini apa sih? Ya, tadi kan udah dikasih tahu tuh. Ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan geosfer. Kira-kira geosfer itu apa? Geosfer itu ya litosfer, atmosfer, hidrosfer, apa sih semuanya ini? Nah, geosfer ini termasuk dalam objek yang dikaji oleh geografi atau objek studi dari geografi itu sendiri. Kalau litosfer berarti tanah, jadi geografi ini mempelajari tentang tanah. Geosfer itu termasuk juga atmosfer. Atmosfer ini ada awan, udara, dan semua kandungannya. Hidrosfer berarti air. Air ini bisa ada yang di samudra, di laut, ada yang di danau, rawa, semuanya. Air tanah juga termasuk, air hujan juga termasuk. Itu hidrosfer. Lalu ada biosfer. Kalau biosfer apa? Biosfer ini termasuk tumbuhan dan hewan. Oke, biosfer itu tumbuhan dan hewan yang dikaji. Antroposfer. Nah, ini antroposfer adalah manusia.
Berarti geografi itu mengaji antara ada tanah, ada udara, ada air, ada tumbuhan hewan, ada manusia. Semuanya ini saling berkaitan di dalam ilmu yang disebut dengan geografi. Nah, ini aspek kajian geografi itu dibagi menjadi dua ya. Ada aspek sosial dan aspek fisik. Nah, bedanya apa? Kalau aspek fisik, ya kan? Kalau aspek fisik berarti itu tidak ada hubungannya dengan manusia lah, ya. Cuma fisik aja, fisik itu nggak ada hubungannya sama manusia. Ada biologi, ya kita perlu ilmu bantu biologi. Ada geologi, geologi itu bicara tentang batuan. Hidrografi, hidrografi berarti dia bicara tentang hidro itu namanya air. Nah, bicara tentang air. Astronomi, ya kan? Astronomi ini ilmu perbintangan kayak gitu. Meteorologi, meteorologi ini cuaca, iklim itu meteorologi. Nah, itu nggak ada hubungannya sama manusia. Itu kita perlu ilmu fisiknya atau aspek fisik, aspek kajian geografis dalam aspek fisik. Kalau aspek sosial kita butuh apa? Ada ilmu sejarah, ya kan? Ada ilmu politik, ada ekonomi, ada sosial, ada budaya. Nah, semua aspek sosial ini berhubungan dengan manusia. Oke. Kalau nanti ada yang perlu ditanyakan, silakan bisa line di Bu Ratna ya. Pasti akan Bu Ratna balas. Nah, sehingga dari aspek kajian geografi ini yang memunculkan aspek sosial dan aspek fisik, ada ruang lingkupnya sekarang. Ruang lingkup kajian dari studi geografi itu dibagi menjadi 4 ya teman-teman. Ada geografi fisik, geografi sosial, geografi regional, dan geografi teknis. Kalau geografi fisik berarti kita mengkaji tentang ada geografi fisik. Aku contohin aja deh, ada ini hidrosfer. Nah, hidrosfer ini termasuk fisik. Litosfer itu geografi fisik. Atmosfer itu geografi fisik. Biosfer itu geografi fisik, ya kan? Nah, kalau geografi sosial bagaimana? Kalau geografi sosial berarti misalnya geografi budaya, geobudaya, antropologi, geografi ekonomi. Nah, itu berarti termasuk kita membahas geografi sosial. Ada geografi regional. Geografi regional itu membahas kaitan suatu daerah dengan daerah lain. Misalnya negara itu regional. Contohnya negara maju, negara berkembang. Nah, itu termasuk di situ. Lalu misalnya kota desa, nah itu geografi regional. Kalau geografi teknis gimana? Namanya teknis berarti kita membuat sesuatu. Contohnya pemetaan, ya kan? Kalian belajar tentang dasar-dasar dari pemetaan, informasi geografis. Lalu juga ada penginderaan jauh, kayak gitu. Nah, itu tentang geografi teknis. Nah, sehingga dari geografi fisik, geografi sosial, geografi regional, geografi teknis ini bisa memunculkan cabang ilmu geografi yang baru. Nah, jadi kalau misalnya geografi fisik, ada geomorfologi. Mana? Coba dilihat di sini, ada geomorfologi enggak? Oke, enggak ada, tapi ini bisa membantu lah. Jadi litosfer, tadi kan kita bicara kalau litosfer itu tanah, ya kan, tanah sama batuan. Nah, nama lainnya tanah sama batuan ini geologi, itu batuan, kalau tanah itu pedologi. Nah, ilmu ini, litosfer ini, atau geologi, atau kalau kita mempelajari batuan dan tanah ini, ada di geomorfologi. Ya, geomorfologi. Jadi kita mengkaji morfologi wilayahnya seperti apa. Nah, kita akan mengetahui dari jenis tanahnya apa, batuannya apa, seperti itu. Lalu klimatologi. Kalau klimatologi, nah berarti iklim, ya kan?
iklimnya seperti apa. Berarti dari atmosfer ya kan, kita mempelajari tadi ada unsurnya atmosfer. Lalu kalau kita mempelajari iklim berarti klimatologi kalau gitu, dan lain sebagainya ya. Ada kartografi nih. Kartografi itu apa ya? Nah, ini ada di geografi teknis ya kan. Kartografi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membuat suatu peta. Tuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas 10 konsep esensial geografi, tapi itu akan dikaji di pertemuan selanjutnya. Jadi silakan tugasnya yang tadi ya kan, yang sudah Bu Ratna berikan bisa dikerjakan, lalu bisa kalian kirim ke psikologinya ya. Bu Ratna sudah buatkan folder di sana, sudah ada tulisannya catatan, lalu tanggalnya tanggal berapa hari ini, seperti itu ya. Silakan ditulis, catatannya harus catatan tangan, difoto dan dikirim. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan memberkati kita semua. Goodbye.